Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه ومن والاه. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah. Mari kita bertakwa kepada Allah sebagai wujud terima kasih kita, bentuk dari pemuliaan pujian kita kepada Allah, yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebaik-baik penghormatan manusia kepada Allah. Tidak berpanjang-panjang, kita masih membahas tentang manzilah, kedudukan ibadah yang pertama. Apa itu? Al-yaqdah, kesadaran. Sadar akan apa? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, yaitu sadar akan 3 perkara. 1, kita meyakini dan memahami bahwa Allah Ta'ala melimpahkan nikmat yang sangat besar kepada kita, dan tidak main-main ya. Di dalam setiap detik kehidupan kita pasti Allah Ta'ala melimpahkan ribuan jutaan nikmat bisa jadi. Ini yang pertama sudah kita bahas. Yang kedua adalah mutola'atul jinayah. Di sisi lain karunia Allah melimpah, di sisi lain lah dosanya kita ini semakin hari semakin banyak. Kita ini hidup di dunia oleh Allah Ta'ala boten namung disekarep. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mereka mengira bahwa kami akan biarkan begitu saja? Tidak. Kita berbeda dengan hewan. Nek kewan-kewan menika wonten ing seperangan riwayat dipun sebataken bilih benjang wonten ing yaumul akhir. Pada waktu seekor hewan merasa terzalimi oleh hewan yang lain, itu sebagai bentuk dari buktinya Allah Maha Adil, maka setiap hewan yang disakiti oleh hewan yang lain boleh meminta keadilan. Jadi misalkan ada seekor burung yang dibrakot karo kucing untuk dimakan, maka burung itu boleh meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti tegaknya keadilan di hari itu, dan sebagai bukti bahwa Allah Ta'ala adalah Maha Pengadil. Jadi kalau ada orang yang gaweane mancing, wah apik wingi. Maka semua ikan boleh meminta keadilan. Aku orang ngomong nek mancing ora oleh lho ya. Aku ngomong masalah keadilan. Ya. Hanya bedanya kalau binatang itu setelah dikelumpuki di padang mahsyar, maka kemudian Allah Ta'ala menyampaikan firman-Nya kepada mereka, kunu turoban, maka semuanya jadilah kalian debu, maka mereka hilang dari debu. Itu di hadapan seluruh manusia. Ketika melihat peristiwa itu, maka orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turoba. Wah, mbok nek ngono susah tinimbang sedih, tinimbang abot, luwih apik jadi debu ya, yang diabadikan oleh Allah Ta'ala wonten ing akhir surat An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi manusia tidak begitu. Manusia itu oleh Allah Ta'ala dimintai pertanggungjawaban. Apa yang memperberat urusan kita? Dosa. Maka orang itu akan menjadi baik ketika dia sadar akan apa? Akan banyaknya dosa. Sudah kita bahas nggih poin yang ketiga ini. Mutola'atul jinayah. Sekarang yang yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah meyakini bahwa
hari kita ini semakin hari semakin berkurang. Waktu kita semakin hari semakin tipis. Bagaimana ini Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ya menyampaikan dibangun dengan beberapa cara. Satu, al-intibah lima'rifati ziyadati wa nuqsani minal ayyam. Ini yang pertama. Pertama, sadari bahwa memang hari kita itu semakin hari semakin berkurang. Ini sudah ini ya? Belum? Ya. Semakin hari semakin berkurang. Jadi tidak ada panjang umurnya. Umur itu pendek semakin hari. Pendek umurnya harusnya lali lagune ngono kuwi nek ulang tahun ya. Kenapa? Karena semakin mendekati kematian. Nggih. Hadiahnya bukan apa ya? Perhiasan, hadiahnya bukan baju baru, nek perlu yo kembang, maijan gitu Mas Apil, mori, untuk apa? Mengingatkan akan kematian. Serem ya, ora apa-apa nggih, karena memang kita itu butuh disentik ngoten niku. Agar kita paham bahwa kita itu dekat sekali dengan kematian. Ini yang pertama, memang sadari nggih, yo dilekke matane nek bahasanya orang Jawa. Yo dipaksa-paksa harus kita paham bahwa umur kita itu semakin hari semakin berkurang. Kita itu semakin tua. Semakin tua. Kalau dulu seluruh rambut kita hitam, maka sekarang kita sudah mulai memutih seluruhnya. Dan itu kan pertanda nggih. Menawi dipun sebataken punika orang-orang Madinah ya zamannya sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu kalau sudah mulai menginjak usia 40 tahun, kan biasanya rambut putih itu masuk usia 40-an tahun ke atas. Maka mereka sudah mulai mengurangi aktivitas yang sifatnya duniawi dan mulai menambah aktivitas yang sifatnya ukhrawi, akhirat. Ledodol dikurangi lan wah ya bondet awake dhewe kan. Oh, tetapi nek para sahabat begitu. Ya karena memang mereka hidup di masa-masa kejayaan Islam ya Mas. Kan tabi'in itu kan hidup di masanya Bani Umayyah apa Bani Abbasiyah. Juru tulis setahun gajinya 30.000 dinar. Ping 8 yuta lho Kang. Oh, setahun iso urip gitu. Rasa dihitung itu duite awake dhewe. Itu duite zamane Bani Abbasiyah. Maka mereka itu ketika menerapkan proses itu, konsep itu kelakon. Kenapa? Karena memang hidupnya sudah dijamin oleh Islam waktu itu, sehingga ketika memasuki usia 40 tahun itu betul-betul fokus sudah mulai menghabiskan waktu untuk akhirat. Kalau nanti membaca kalau tidak salah di dalam salah satu kitab itu menaik mboten lepat, Imam Syafi'i rahimahullah itu setelah usia 40 tahun itu kemana-mana membawa tongkat. Kalau tidak salah ya. Jadi kemana-mana membawa tongkat. Saya lupa ini pernah di dalam satu kajian saya membaca kitab. Dulu itu kemana-mana ketika 40 tahun membawa tongkat. Kan murid-muridnya heran ini wonten napa Pak Kiai kok jenengan sak pundi-pundi papan sak punika agem tongkat kira-kira begitu tuh. Ya, karena beliau sebelumnya tidak pernah. Apa jawaban beliau? Ya ini untuk mengingatkan saya bahwa saya sudah dekat dengan kematian. Ini Imam Syafi'i meskipun beliau dibongkar Yosua 50 berapa ya? Belum meninggal 56 tahun atau berapa ya? Imam Syafi'i rahimahullah. Neng berkah ya Mas, 56 tahun itu ilmu beliau masih dinikmati orang sampai sekarang. Ini berkah wong soleh ngono. Kalau kita ya berharap begitu tetap ya Mas. Paling tidak ya dari anak-anak kita, cucu-cucu kita yang melaksanakan dan melanjutkan amal soleh kita kan paling tidak keluarga kita aja. Ini yang pertama, al-intibah li ma'rifati ziyah wal nuqsan minal ayyam. Ya memang harus paham, dipaham-kahamkan, dipaksa untuk memahami bahwa umur kita ini mau tidak mau semakin hari semakin berkurang. Ya kan ketemu konco zaman biyen SMP ketoke Bu Agus. Lho saiki kok juwek, lha wong tuwa ngono kuwi. Di era-era kita, masa-masa kita itu seperti itu. Nggih. Zaman biyen ketoke wonge kok kempling kok teng jeleketut, ya memang begitu masa-masanya kita. Ya. Ini yang pertama.
Yang kedua, wat tanassulu min tadyi'iha. Apalah kira-kira kemudian yang kedua itu kira-kira kita ini kemudian memahami bahwa kita itu masih suka menyia-nyiakan umur. Wes umurnya semakin hari semakin pendek dan kemudian sisa-sisanya pun tidak kita maksimalkan. Minimal begini loh bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian. Kita ini punya satu amal unggulan. Kalau di dalam satu riwayat Rasul kita itu kan bersabda, besok orang yang ahli sodako akan dipanggil dari pintu sodako, orang yang ahli siam dipanggil dari pintu ar-royan dan pintu siam, orang yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad, orang yang ahli qiyamul lail dipanggil dari pintu qiyamul lail. Pasen sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ketika mendengar Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendikongkan, belum menyampaikan, wah, nek kalau ada orang yang dipanggil dari pintu, salah satu di antara pintu-pintu surga itu, wes, ora susah uripe, kira-kira begitu. Lalu beliau bertanya kepada Rasul Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah ada di antara manusia itu yang semua pintu surga memanggil? Rasul kita menyampaikan ada, dan saya berharap engkau adalah salah satu di antara orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Apa maknanya? Maknanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu di semua titik ibadah beliau nomor 1. Sedekah ya sedekah paling oke. Sabar beliau orang paling sabar. Qiyamul lail pun paling banyak qiyamul lail. Siam orang yang paling banyak siam sunnah. Apalagi wong jujur beliau termasuk orang yang paling jujur dan lain-lain. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lah nek kula panjenengan sami ya itu tadi loh, kita itu punya amal unggulan sehingga nanti hidup kita tidak tersia-siakan. Nek para ulama pun itu ngendikanipun yustahab li ahadin ayyakuna lahu sarira. Ya hendaklah seorang manusia itu punya amal unggulan. Wah kula niku nek kon poso ora kuat tenanan Mas. Jam 12 teng klub liur misalkan. Oh, ada tidak? Bisa jadi. Bisa jadi nggih. Agar ikut jam 12 itu abot semangat kuping surah kuat tenan. Ya sudah, berarti nanti amal unggulannya bukan di puasa sunnah. Apa tuh Mas? Yo saged sedekah lah. Sekali pengajian ini yo sedekah yo karo tengah yuta. Nyate pada pengajian misalkan. Bukan apa-apa Mas, misalkan kok itu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ketika belum masuk Islam hari pertama itu langsung sedekah 4.000 dinar. Kira-kira 32 miliar. Pada waktu Rasul kita hijrah, beliau membawa semua hartanya untuk biaya beliau bersama dengan Rasul dan untuk tinggal di Madinah sebanyak sama 4.000 dinar. 32 miliar rupiah kira-kira. Wong 1 dinar 10 juta kira-kira Mas. Dan ketika perang Tabuk beliau menginfakkan lagi 4.000 dinar lagi 32 juta. Berarti beliau kira-kira bersedekah 96 miliar Mas. Iki awake dhewe demok irung tau duit sak ngono ki oke. Ya. Yustahabbu li ahadin ayyakuna lahu sarira. Kalau Abdurrahman bin Auf punika sekali duduk pengajian terus kotakin pakai mubeng itu beliau sedekahnya 50.000 dinar ya Mas, kira-kira 40 miliar sekali duduk. Kan celenge mubeng ini dilebokke pancen ditutup itu pancen ikhlas, sing dilebokke apa Mas, cek dibukae 40 miliar. Nek awake dhewe sing dilebokke ditutupi 1000 Kang gitu. Sok-sok klitik ditutup wer klitik kena wae. Ya, ya ora apa-apa sing penting ikhlas. Wong duwene kuwi kok arep ngopo meneh. Ya toh. Ya. Tapi itu tadi, oh ya sudahlah. Ning kula saestu nek arta ora kuat tenan Mas, ora duwe bondo ya sudahlah, cari yang lain. Apa itu? Jadi ahlul Quran misalnya. Ya sak nggon-nggon iki ngaso Quran, dodol ya ketika pas rapati payu ya megang Quran maca Quran. Begitu nanti ada yang beli bayar lagi selesai maca Quran meneh sehingga waktu dia habiskan untuk membaca Quran. Ya dia punya amal unggulan. Nggih. Nek ngoten wah mboten saged Mas nek mulai nyambut gawe tukang batu ra iso disambi-sambi ya sudahlah ngomong qiyamul lail.
Ya, jadi kalau setiap malam qiyamul lail yo tolong jam, rong jam setengah, sehingga sepanjang hayat dari ahli qiyamul lail. Ya. Wah kula poso ra kuat, qiyamul lail ra kuat, sedekah ra duwe duit, sregep salat ora iso lah terus apa masalah bulannya apa kok gitu. Nek genderone di nah teman-teman ini ngendika nanti setiap kelompok masuk surga itu punya bendera masing-masing itu. Ahli siam ya genderone wasiam. Ya ahli sedekah ya genderone gendera sedekah. Lah nek nyok-nyoke gendera nyok-nyoke ketoke ora ono kan gitu Mas. Nyok-nyok kuwi nyok-nyok ora itu kan ora ono Mas. Ya intinya monggo silahkan kita memanfaatkan waktu yang bisa kita pakai itu untuk amal unggulan kita. Apa ya kita yang tahu. Misalkan sing entek niku Mas, jadi ahli zikir. Jadi ahli zikir. Jadi setiap saat lisan kita itu berzikir. Ya minimal apa istighfar lah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau subhanallah, subhanallah. Itu kan ahli zikir itu, luar biasa. Nek panjenengan membaca kisahnya para sahabat itu kan begitu. Saya pernah membaca itu sahabat siapa? Ibnu Mas'ud yang sekali duduk itu bisa beristighfar sampai berapa? 4.000 kali atau berapa kali itu? Saya pernah mendapatkan itu. Ya. Sampai bahkan ingat hadisnya siapa itu Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha itu kan beliau pernah punya apa ini biji kurma dikelumpukke. Jadi setiap hari Sofiyah ibunda Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha itu beliau sedekah sambil ngitung nganggo kurma itu Mas, biji kurma itu. Mungkin kita dibikin kayak tasbih ya. Kemudian dilihat oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau menyampaikan, wahai Sofiyah, maukah engkau aku beritahukan amal yang lebih hebat daripada itu? Bukan berarti kemudian Rasul melarang untuk bertasbih dengan menggunakan biji kurma. Belum mengajarkan ada amal yang lebih hebat daripada itu. Maksudnya apa? Oh berarti nek awake zikir karo ngitung tasbih ki ora apa-apa. Nek aja diitung 1, 2, 3, 4 bukan. Zikir nganggo kuwi. Jadi ahlu zikir. Ya. Jadi monggo pokoknya itu ini paling murah nih Mas. Quran yo hafal, arep meneh. Nggih. Nek iso hafal kan berarti le zikir hafalan Quran Mas. Ada di ahlul Quran dia nanti. Kemuliaannya besar kan. Yuqalu li ahlul Qur'ani yaumil qiyamati iqra warqi. Ya, fa inna akhra manzilata fi akhir ayatin taqra'u kama qala Rasul kita nanti kok besok di hari kiamat. Allah Ta'ala dawuh kepada ahlul Quran, orang sing uripe ngapalke Quran, maca Quran itu. Bacalah, kemudian naik, baca dengan tartil. Maka nanti surgamu itu letaknya adalah di akhir ayat yang engkau bisa baca. Maka besok dari kiamat niku ahlul Quran niku berlomba-lomba goleki swarga sing paling dhuwur oke-okean maca Quran. Ya, bayangkan kalau satu huruf berapa? 10 derajat. Bayangkan itu. Ahlul Quran, ini Quran ora hafal piye terusan. Itu tadi itu ahlul zikir itu tadi. Berzikir. Nggih. Pokoknya semua waktu jangan sampai tersia-siakan. Ingkang angka 3 an-nadru ila dhanni bialita daruki faitaha. Ingkang angka 3 adalah memperhatikan dengan seksama hilangnya waktu kita ini, kemudian kita cegah kalau itu tidak ada manfaatnya, kemudian kalau itu ada manfaatnya dijaga. Jadi habisnya waktu itu untuk apa? Perhatikan dengan seksama. Ini yang ketiga. Terkait dengan yang keempat, wa ta'miru baqiha. Kemudian yang paling akhir adalah sisa waktu yang diberikan oleh Allah manfaatkan sebaik mungkin. Diramaikan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi memahami bahwa memang waktu kita tipis. Pahami dulu itu. Bahwa umur kita itu semakin hari semakin berkurang. Kemudian pahami bahwa kita termasuk orang yang suka menyia-nyiakan waktu. Kemudian yang ketiga, pikirkan dengan seksama waktu kita habiskan untuk apa. Yang paling akhir, sisanya manfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah kepada
Allah. Oh, karena waktu itu penting. Di dalam satu hadis sahih, sahabat Thalhah bin Ubaidillah niku pun sampun nanti salah sawijining dinten mundhut pirsa kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu itu matur, "Ya Rasulullah, ini ada kakak beradik." Kakak beradik, saya lupa itu yang disebutkan itu sang kakak atau sang adik mati syahid. Tahun ini kira-kira. Setahun kemudian itu baru kakaknya yang meninggal mati syahid pula. Jaraknya setahun. Itu mungkin kalau kita bisa jadi itu yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud kan jaraknya setahun. Kemudian sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu itu bertanya, "Ya Rasulullah, mana yang lebih utama di antara kakak beradik ini, dua orang sahabat ini? Apakah lebih utama sang adik sing mati syahid luwih sithik?" Berarti kan orang terpilih ya sang adik sehingga didahulukan mati syahid. Ataukah kakaknya yang 1 tahun belakangan? Maka Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kakak yang meninggal 1 tahun belakangan mati syahid, itu perbedaan keutamaannya dibanding dengan sang adik itu seperti perbedaan langit dengan bumi. Lebih utama kakaknya yang meninggalnya 1 tahun kemudian. Belum menyampaikan. Anda tahu berapa jumlah rakaat yang dikerjakan oleh sang kakak selama 1 tahun? Berapa puasa yang dikerjakan oleh sang kakak selama 1 tahun? Jadi, beliau bertanya begitu. Lalu Rasul kita menyampaikan, "Oh, bedanya kayak di langit dengan bumi." Kenapa? Karena kakaknya setahun ini le sholat we beda pirang ewu ya pirang ewu rakaat. Karena misalkan sholat fardu saja 17 misalkan gitu. Itu sedino. Plus sholat duha lah paling tidak 4 wes selikur. Plus qiyamul lail 11 berapa itu? 40 30 selikur karo 11 32. J. Kuwi sedino, nek sesasi pinten ping 30. Setahun ya kalikan 12 setelah itu. Ya. Jadi ribuan rakaat yang dikerjakan. Itu belum nanti kalau sang kakak mengerjakan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah yang 10 atau 11 atau 12 itu. Wabedone ribuan rakaat itu. Ya, belum nanti siam sunnahnya, belum nanti puasa Ramadannya, belum ibadah-ibadah yang lain. Nabi kita ngendika keutamaannya sang kakak yang meninggal belakangan, ya itu di atas adiknya seperti perbedaan langit dengan bumi. Nah, menawi kula panjenengan sami bisa memanfaatkan waktu sedemikian rupa nggih, sami kemawon. Coba bayangkan, Imam Al-A'mashi rahimahullah, seorang ulama besar tabi'in. Imam Sulaiman bin Mihran namanya. Itu beliau kata murid-muridnya, beliau niku menyampaikan aku sholat fardu berjamaah selama 70 tahun tidak pernah melihat punggung manusia. Jadi 70 tahun itu setiap hari sholat fardu sehari 5 kali berjamaah di masjid. Tor mesti sofhatu mas. Kenapa? Beliau tidak pernah melihat punggung manusia. Nek awake dhewe ora ketok punguna nang jaba kono mas ngarepan lawang masalah. Ngarepan ora ketok. Ya. Pomene pas Jumatan ngoten niku ya Mas. Duodol ning pasar apa keturun gitu. Ini Imam Al-A'mashi itu 70 tahun itu tidak pernah sholat fardu. Itu kehilangan soft pertama 70 tahun. Kan tumek Mas nek ibadah seperti itu. Jadi ketika mati bertemu dengan Allah itu rasanya puas loh. Misalkan Imam Al-A'mashi itu amal solehnya unggulan ning sholat fardu, cukup buatan kita Mas. Ya meskipun kita tidak bisa menakar ibadah kecuali hanya Allah. Dengan 70 tahun sholat fardu berjamaah setiap hari 5 kali dan pasti mendapatkan sholat pertama. Nih, koyok dene belah, ontoy, nih Mas. Kira-kira begitulah kalau misalkan sholat Jumat.
Rasul kita kan juga kalau orang tahu keutamaan sholat pertama ketika sholat fardu maka orang akan merangkak untuk mendapatkan keutamaan. Imam Abu Hanifah selama 40 tahun murid-muridnya menyampaikan beliau itu qiyamul lail menggabungkan sholat Isya dengan sholat subuh. 40 tahun mas. Sampai istri beliau itu menyampaikan sejak beliau menikah dengan Imam Abu Hanifah tinggal bersama dengan Imam Abu Hanifah itu belum pernah melihat suaminya tidur malam. Itu yang cerita istrinya itu. Ya, wanita yang punya keturunan dari beliau. Lah terus nanti haknya di mana ditunaikan di siang hari. Nek awake dhewe yo ini ya Mas. Sak kuwate lah tetep kudu turu nggih Mas. Nek awake dhewe ora turu seminggu lara kuning nggih ya Mas. Ini nyun ngapunten, bukan saya mengatakan apa yang dikerjakan oleh para ulama itu istimewa banget, Ming. Begini loh Mas. Perbedaan antara kita dengan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu apa? Mereka itu menggabungkan dua hal. Yang pertama mereka maksimal di dalam bertakwa kepada Allah. Yang kedua mereka maksimal di dalam memperbaiki badan. Makannya baik, ya, apalagi minumnya baik, lauk pauknya tercukupi semuanya, badan mereka terjaga plus ibadah mereka terjaga. Maka kekuatan mereka itu berlipat-lipat. Nek panjenengan mirsani ceritane para sahabat itu di luar nalar loh, apa itu kemampuan badan mereka itu. Kenapa? Karena mereka menggabungkan dua hal. Kekuatan iman dan kekuatan badan yang kalau ini digabungkan dia surah ketulungan kekuatannya Mas. Misal gini, saya pernah membaca tentang kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu. Imam Ibnu Katsir itu menceritakan ketika perang Yarmuk ada sekelompok anak muda tabi'in lah mungkin itu matur kepada Zubair bin Awam, paman kita kepengen berperang di belakang panjenengan. Zubair bin Awam mengatakan tidak sanggup kalian. Buatan paman kami berperang itu di belakang jenengan di depan kita ikut. Ya wes neng ngono. Kemudian Zubair bin Awam maju ke depan, di depannya itu pasukan Romawi satu divisi mungkin Mas. Ribuan orang itu oleh Zubair bin Awam sendirian itu dibelah pasukan Romawi itu Mas. Diserang sekong arep ketok mburi ngono Mas. Begitu sampai di ujung maka kemudian beliau balik lagi ngobrak-abrik pasukan itu sampai kembali kepada anak-anak muda itu. Dewi lho Mas. Nggih. Ora iso nek awake dhewe mbayangke saiki. Nggih. Ndak bisa itu. Coba malih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalkan Imam Ibnu Khaldun itu menyampaikan kekuatan badannya Umar itu setara dengan 20 orang lelaki. Jadi kalau beliau main engkol ya apa? Panco. Nek mung wong 5 kalah sama beliau Mas. Ngene iki. Diongkel-ongkel wong 5 ora ubah tangane. 20 paling tidak. Ya. Kok bisa ya? Itulah kekuatan iman yang digabung dengan kekuatan fisik. Fisiknya selalu berlatih dan imannya maksimal, maka kekuatan itu di luar nalar. Siapa itu panglima perang Mu'tah yang pertama yang mati? Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Itu ketika perang Mu'tah. Bayangkan yo Mas, nek perang saiki itu wong tembak-tembakan. Nek wong biyen ki perang ki ngene, sedina Mas. Ngene iki sedina ora mandeg-mandeg bayangno. Awake dhewe ngarit sak jam pegel awake lho. Iki wong ngene sedina. Di dalam saya lupa kitabnya nggih. Satu kitab tarikh saya pernah membaca itu. Saya lupa karena saya punya kitab tarikh beberapa sih. Itu disebutkan sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu itu ketika perang Mu'tah. Itu kalau beliau sekali bet gitu mesti ono pasukan Romawi yang dilangsar mati. Saya tidak membayangkan, makanya pasukan Romawi itu bajunya baju besi. Pakaiannya pakaian besi loh Mas. Wih sekali sabet dengan satu pedangnya Zubair bin Awam itu masih gelangsar mati wong. Ya. Kayak saya bayangkan kayak kekuatannya koyok ngopo loh Mas.
Anda bisa membayangkan sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mati syahid ketika perang Siffin. Usianya berapa? 91 tahun. Perang kuwi kan 91 tahun lho kuwi. Kuwi nek saiki kepengin madang, kepengin jikok sendok sing kecekel muntu lho kuwi. Ajeng nama Mbah aku arep madang kang elek jikok muntu kuwi. Dikira sendok 91 tahun itu Ammar bin Yasir itu begitu. Kok bisa ya para sahabat? Ya itulah gabungan antara badan yang selalu dilatih maksimal dan imannya maksimal, maka digabung jadi satu itu ngidari batu di luar nalar kemampuan badan mereka. Ya memang begitu. Ya. Maka monggo manfaatkan waktu kita dengan baik. Nanti Allah akan memperbaiki dunia kita. Nek saya dulu itu di pondok, nek ono bocah sing lelalan itu kadang saya pernah mendengarkan itu nek kakak kelas wah kurang qiyamul lail kuwi. Ngoten niku Mas. Ya meskipun orang sakit bisa jadi memang sakit bawaan gitu. Tetapi memang ya orang beribadah kepada Allah itu menambah kekuatan ya. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mataan hasanan ila ajalin musamma wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Surat Hud itu ayat berapa itu? Beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Yumatikum mataan hasanan ila ajalin musamma, maka Allah akan memanjangkan umur kalian. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambah kekuatan badan kalian. Ingat ngendika Allah tentang Al-Qur'an. Jadi kalau orang itu banyak beristighfar, menjauhi dosa, Allah akan lipat gandakan kekuatan badannya. Ingat ngendika Allah Ta'ala tentang Al-Qur'an. Begitu. Ya. Jadi badannya akan kuat, gagah perkasa. Begitu ada sekali Mas Adani Allah. Ini 3 hal yang menyadarkan kita akan butuhnya kita kembali segera kepada Allah. Meyakini bahwa nikmat Allah melimpah atas diri kita, memahami bahwa dosa kita banyak. Yang ketiga, meyakini bahwa umur kita itu semakin hari semakin habis. Lajeng Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan poin yang pertama itu ma'rifatun nikmah, itu memahami nikmat Allah itu bisa diwujudkan dengan 3 perangkat. 1 kata beliau. Jadi poin yang pertama itu, apa perangkat yang bisa kita pakai untuk memahami bahwa nikmat Allah itu sangat banyak? 1 kata beliau, binuril akal kata beliau. Dengan akal kita, yuk dipikir ke. Oh iya ya, Allah itu memberikan kita berbagai macam hal yang apabila Allah cabut itu sudah kesusahan kita. Bayangkan kalau misalkan Allah itu mencabut dari jari jemari kita itu kuku-kuku dan tulang belulang jari jemari kita. Bagi nyekel gelas ora iso, numpak motor ya ora iso, nyelantek ya ora iso, kukur-kukur ya ora iso, sogo upil ya ora iso. Kenapa ya? Karena kuku-kukunya hilang. Ya. Atau misalkan Allah Ta'ala tiba-tiba makling, begitu kita bangun tidur tiba-tiba hidung kita tuh kualik, bolongannya munggah Mas. Wah itu nek udan kurang was, mumut awake dhewe. Memang tuh memang harus dipikirkan begitu. Alhamdulillah di atas mata kita ada alis. Bayangkan nek alisnya dipindah ke bawah mata kita ya susah meneh awake dhewe. Ya. Saya itu punya teman yang diberi oleh Allah Ta'ala jari itu 6 Mas. Nih, teman satu kelas saya dulu, jarinya 6. Kui isen loh Mas. Itu sampai ditutup-tutupi oleh beliau. Dua-duanya. Jadi di sini tuh ada cabangnya 1, cabangnya 1. Tutupi. Nih. Kenapa? Yaitu kelebihan dan itu apa ya? Mengurangi nikmat. Meskipun semuanya ada hikmahnya loh. Binuril akal, dengan cahaya akal. Jadi menggunakan akal berpikir. Maka berpikir itu bagian dari ibadah. Nanti setelah yaqdah itu tingkatan kedua adalah at-tafaqquh. Mikir pancen wong mlebu swarga itu kudu mikir. Piye carane mlebu swarga? Memang begitu. Ingkang angka kalih
Wasaimi bisaimi burukil minnah engkang angka kalih dengan cara memperhatikan apa ya, letupan-letupan cahaya nikmat itu. Maksudnya terus pundi? Bahwa memang karunia Allah Ta'ala itu nyolok moto sok-sok. Dan itu harus disyukuri. Bocah kepengen kuliah ora duwe duit tiba-tiba dapat beasiswa nyolok moto kan. Petang tahun 8 semester loh. Ya kalau sekarang kuliah 1 semester apa sih 7 juta loh Pak. Misalnya. Kan kroso nih. Ya. Jadi ya memang begitu dan itu harus dipahami. Apa toh zaman misal bapak kita lulusan SD, tiba-tiba kita diberi karunia oleh Allah Ta'ala iso kuliah, kemudian pekerjaan kita mapan, syukuri itu, itu nikmat yang nyata. Belum lagi yang wujudnya keselamatan, gempa ora iso mlayu metu saka omah ning slamet misalnya. Oh, itu kan karunia Allah yang sangat besar nih. Karena pas zaman gempa 2006 itu termasuk saya. Rahmat terus ngomah ya Mas. Rumahnya kan dekat kali upang ya, sekilo, karo tengah kilo lah mungkin. Nek mriki krasa wonten padha wae. Kali upang mengkono kuwi ya. Dia pas saya mau lari keluar, sebelum ibu saya di dalam rai sama tuh akhirnya saya menemani ibu. Walhamdulillah ora apa-apa Mas. Nggih, rumah tidak roboh. Makanya selatan kampung saya itu buaseh. Nek dapat cerita dari orang, saya itu punya kakak, punya teman kakaknya itu tinggal di Pajangan di bukit itu. Jadi dia bisa melihat ketika gempa itu bentuknya kayak ombak Mas. Jadi bentuknya itu kayak ombak bergelombang begitu. Lah biasanya kampung sing basah itu kampung yang letaknya di atas gelombang. Nek kampung sing biasanya selamat itu biasanya kampung yang letaknya pas datangnya gelombang gempa itu dia di bawah. Wih selamat biasanya Mas, ora patio parah. Nek kampung itu di atas gelombang itu berarti buruknya berat tuh sambiar biasanya Mas. Ya, nah itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu kampung saya itu yang meninggal 1, rumah roboh paling 1 ya. Nah rumah yang meninggal itu ada cerita mangkano Mas. Ketika gempa terjadi, sang anak tidur. Begitu gempa oleh sang bapak disaut dijak melayu. Ketika lari itulah kemudian dinding rumahnya roboh. Anaknya meninggal. Begitu selesai, rupanya tempat tidurnya sang anak ora apa-apa malan Mas. Kita nek jenenge takdir sedon iki ngoten niku Mas. Makanya lho lah Mas, mbok nek reti mau rasa dijuku wae selamat malan anakmu. Tetapi ya itulah kematian. Justru ketika diambil oleh sang bapak dijak melayu melahkan tempat tembok. Makanya tempat tidurnya anaknya selamat ora apa-apa malah. Ini yang meninggal itu mau 10 tahun saya buaseh. Saya pagar gunung Bringong ya Mas. Ya, memang begitu. Yang paling akhir wal i'tibaru bi ahlil bala, yang ketiga perangkat yang bisa membantu kita untuk memahami nikmat Allah adalah mengambil pelajaran dari semua orang-orang yang mengalami berbagai macam bencana. Berbagai macam bencana. Nek Rasul kita kan mengajarkan kalau ada orang yang terkena musibah dan kita tidak terkena musibah, kita berdoa dengan menyampaikan bersyukur alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita keselamatan, sedangkan orang lain diuji oleh Allah Ta'ala dengan bencana. Ya dipuji oleh Allah Ta'ala, kita memuji Allah, dipuji oleh Allah Ta'ala. Kita yang memuji Allah. Ya. Terus memang harus pandai-pandai mengambil pelajaran. Sedangkan mutala'atul jinayah, perangkat yang bisa dipakai, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, memperhatikan dengan seksama dosa-dosa kita, itu perangkatnya ada 3, cara untuk memandangnya ada 3, alat yang dipakai agar kita bisa betul-betul perhatian akan kesalahan-kesalahan kita.
Yang pertama adalah ta'zimul haq, kata beliau. Seseorang itu akan menganggap berat dosa meskipun itu dosa kecil ketika dia punya akhlak yang sangat mulia. Namanya apa? Ta'zimul haq. Memuliakan semua ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini cara pertama. Ini yang pertama. Ta'zimul haq. Mengagungkan kebenaran. Sehingga ketika orang luput dari melaksanakan kebenaran itu rasanya rugi besar. Tetapi kalau orang tidak menganggap penting ibadah, tidak menganggap penting ajaran Allah, itu ya orang ibadah ya santai-santai mawon. Saya pernah mendapatkan Imam Syafi'i rahimahullah itu menyesal dalam jangka waktu yang panjang itu hanya jalarane gara-garanya beliau lupa untuk membersihkan bulu ketiak malam Jumat atau hari Jumat. Pisan loh Mas. Itu beliau tidak bisa lupa dalam jangka waktu yang lama. Amalan sunnah loh. Nek sok awake dhewe iki nyoba pisan dicabut, waduh kapok bareng malan. Kapok sok meneh rasa diresi. Makanya kan tidak mesti harus dicabut ya Mas. Yang penting sebagian ulama yang penting bersih. Ya, kan sunnah itu, ya kan? Hari Jumat itu membersihkan bulu-bulu di badan kita kan, tidak mesti harus dicabut, bisa dengan pembersih, alat pembersih boleh, ya. Begitu. Ta'zimul haq. Ada seorang ulama salaf itu yang ketika terlupakan qiyamul lail satu malam, itu saking menyesalnya diganti dengan cara tidak tidur malam selama 1 tahun. Gumbayar utange luput qiyamul lail satu malam itu. Kenapa? Karena bagi beliau qiyamul lail penting. Ya. Ini ta'zimnya kepada kebenaran itu sampai seperti itu. Ya. Nek yang diabadikan oleh Allah Ta'ala wonten ing Al-Qur'an itu wala 'alal ladzina idza ma atau kali tahmilahum qul tala ajidu ma ahmilukum 'alai tahfidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yanfiqun. Pada waktu perang Tabuk, para sahabat berlomba-lomba memberikan bantuan untuk mempersiapkan pasukan Islam. Ya, uang sugih bermacam-macam dengan semua kekayaan yang mereka miliki. Orang-orang yang tidak punya apa-apa, ada di antara mereka yang bersedekah hanya 1 kantong kurma. Bahkan ada orang yang tadi itu disebut oleh Allah ing surat Taubah menika. Bahkan gandeng ora duwe apa-apa dan tidak punya senjata serta tidak punya kendaraan. Kan semua orang sing ora duwe bondo ning duwe kendaraan, pakai kendaraan. Yang punyanya senjata, maka kemudian dia diangkut oleh orang yang punya kendaraan. Ini ada orang yang infak yo ora duwe, senjata ya tidak punya, kendaraan yang tidak punya. Tetapi karena mereka sangat mengagungkan kebenaran, maka mereka menghadap kepada Rasul, ya Rasulullah, kami radio apa ngeten iki mawon wis. Kita cari senjata, kita siap diberangkatkan, yang penting dengan ya Rasulullah menyediakan kendaraan. Rasul kita menjawab, wes entek, kendaraannya sudah habis. Akhirnya sahabat-sahabat ini pulang ke rumah nangis loh Mas. Kenapa? Orang iso katut melu perang Tabuk. Neng wong saya kan, wah ayem kan, aku rasa itu mangkat selamat orang mati. Kan kira-kira begitu. Para sahabat radhiyallahu anhum menangis itu. Tapi itu minat damai hazaran Allah ya situ mah nangis. Jadi kenapa itu ta'zimul haq, mengagungkan kebenaran. Maka kalau orang itu mengagungkan kebenaran, sekali melupakan amalan sunnah meskipun itu sunnah, rasanya rugi besar. Jadi apa ya kebiasaan-kebiasaan yang baik, selesai mandi wudhu misalkan Mas, berapa atau berapa kan bagus itu untuk menjaga agar kita suci gitu Mas. Misalkan ya, atau apa setiap mau sholat sikat gigi, siwak tuh Mas. Yang paling apa yang nganggo kayu siwak, nek mboten nggih sikat gigi silahkan.
dan lain-lain. Ingkang angka kalih ma'rifatin nafs, bi ma'rifatin nafsi. Yang kedua, kita akan bisa melihat dengan seksama kekurangan kita itu ya kalau kita apa ma'rifatun nafsi. Ya kita memperhatikan dengan seksama diri kita sendiri. Ya, karena kita yang tahu akan keadaan diri kita, mau esok ngopo, engko bengi mau sore ngopo, kan begitu. Nek para ulama itu menyarankan kita agar banyak muhasabah, nggih. Muhasabah. Kalau sahabat Umar bin Khattab punika wonten kalih muhasabah qabla al-amal wa muhasabah ba'da al-amal. Ya. Muhasabah sebelum bertindak dan muhasabah setelah bertindak. Jadi kalau misalkan kita satu hari selesai sholat tahajud misalkan terus mikir dina iki apa ya rencana yang baik. Ya, setelah hari itu habis muhasabah ba'dal amal misalkan menjelang tidur ya dikit-dikit lah mikir wah dina iki apa dosa-dosa yang kita langgar hari ini ya kadang-kala harus begitu memang ma'rifatun nafsi. Ya pahami diri kita sendiri, perhatikan dengan seksama. Punika ingkang angka kalih nggih sarana perangkat yang kedua yang paling akhir tasdiqul wa'id ngapunten. Yang ketiga, seseorang akan bisa melihat dengan jelas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya itu adalah dengan cara tasdiqul wa'id, membenarkan dan percaya dengan penuh beratnya ancaman-ancaman Allah. Susahnya resiko yang akan dihadapi oleh orang yang mendapatkan teguran keras al-wa'id, ancaman-ancaman Allah. Ya. Dengan cara itu, benarkan, yakini akan ancaman Allah, ora bakal meleset. Jadi Allah itu ketika mengancam wallahu azizun dzuntiqam, Allah itu maha perkasa dan memiliki siksa yang pedih. Ya, walahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang sangat pedih. Ya. Ini ungkapan-ungkapan Allah Ta'ala, meskipun Allah ngendika wa rahmati yaghlibu wa dobi, rahmatku itu mengalahkan murkaku. Tetapi ketika Allah Ta'ala murka, tidak main-main mas. Menungso sandunya pernah ditenggelamkan semuanya kecuali 8 orang. Zamannya sahabat, sahabat. Zamannya Nabi Nuh. Imam Ibnu Katsir wonten ing Al-Bidayah wa Nihayah nyerataken. Para ulama, sebagian ulama itu menyampaikan bahwa ketika banjir bandangnya Nabi Nuh itu tingginya gelombang air itu 15 hasta di atas gunung paling tinggi yang ada di dunia. Tapi itu hastanya Nabi Nuh, bukan hastanya kita loh mas. Nanti Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada yang mengatakan kapalnya Nabi Nuh itu tingginya 80 hasta. 80 hasta itu 80 hastanya siapa? Hastanya Nabi Nuh, bukan hastanya kita. Nabi Nuh itu jumeneng ya kira-kira ya misalkan ukurannya seperti Nabi Adam ya 60 hasta ya mas. Lah nek ming 80 hasta berarti Nabi Nuh sak pengikutnya niku mlebu kapal dua mas yo. Yo ora iso, itu 60 hasta itu 60 hastanya Nabi Nuh. Nggih. Hastanya Nabi Nuh. Ditenggelamkan. Jadi gunung paling tinggi Mount Everest itu airnya di atasnya 15 hasta. Nggih. Sak monten niku. Oh itu nek dilogikan masuk akal lho Mas. Ya. Jadi caranya dos pundi nek menurut saya pernah mendapatkan itu, cara paling gampang itu adalah dengan cara mengaktifkan gunung berapi di kutub. Jadi kalau gunung berapi di kutub niku aktif seluruhnya, es meleleh, ya kuwi dunya tenggelam mas. Nek panjangan kepengen tahu negara dengan gunung berapi itu Islandia nih, Islandia kan pulau besar,
salju, itu besar, bahkan mungkin termasuk pulau terbesar di dunia, termasuk loh nggih. Itu gunung berapi itu mas. Pulau itu gunung berapi. Wih bayangkan ada jebloke kabeh wih. Nggih. Kerem dunia itu mas. Kalau panjenengan membaca keterangan saya pernah mendapatkan di dunia maya di internet itu. Kan Nabi Muhammad SAW mendiko bahwa nanti di akhir zaman di antara 7 tanda kiamat besar itu salah satunya adalah api yang keluar dari Aden yang nanti menyebar ke seluruh dunia dan akan menggiring manusia menuju pada mahsyar. Ya. Kemudian para ahli itu menyampaikan, saya pernah mendapatkan kota Aden. Kenapa kok Rasul kita ngendiko nanti akan keluar api dari Aden yang menyebar ke dunia ini yang menggiring manusia menuju mahsyar. Ya wonten hadis itu kalau nanti di akhir zaman orang yang dibangkitkan kok melaku atau melewat diselamat karo bening kuwi. Aku kesel kan mandek itu maka apinya tuh jegeger di belakangnya. Nunggu. Nek ora gelem mbah diselamat oleh api. Lah, para ahli saya pernah mendapatkan salah satu tulisan itu. Para ahli itu memperkirakan kota Aden itu kota yang dibangun di atas kawah gunung berapi besar. Saking besarnya gunung berapi itu, saya membaca itu, sampai kalau gunung berapi itu jeblok diperkirakan bumi ini akan terbelah jadi 2. Yeah. Itu para ahli. Ning Rasul kita ngendika bilih mangke di akhir zaman itu akan keluar api dari Aden yang menyebar ke dunia ini, ke bumi ini. Bisa jadi bicarane yang dijebloki gunung itu oleh Allah Subhanahu wa taala rampung. Ya. Bayangkan Pulau Jawa itu, Mas. Tok urute itu gunung berapa yo? Saka Gunung Raung sing neng pundi? Neng Banyuwangi kuwi gitu, Mas. Gunung Semeru, Gunung Argopuro, baru ono Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Gunung Wilis, mulon meneno gunung apa itu Gunung Lawu, baru Gunung Merapi karo Merbabu, baru kulone Gunung Sumbing karo Sindoro, mulon meneh Gunung Slamet, mulon meneh Gunung Galunggung. Itu masih banyak gunung bareng itu, Mas. Coba bayangkan, nggih. Gunung Merapi itu ketika pilek ini, Mas, kayak tahun 2000 pinten nih, Mas. 2010 itu kaya ngono kae lho, Mas. Watuk lho. Watuk lho. Bayangkan nek Gunung Merapi iki tahlilan. La ilaha illallah. Ambiar lho, Mas. Bayangkan nek gunung sak Jawa tahlilan kabeh itu. Zikir yo bareng-bareng yo la ilaha. Karo ngene-ngene iki, Mas. Dadi apa awake dhewe? Oh, Jawa hilang lho. Ya. Saya itu masih ingat tahun 82. Melihat Udanawu pertama kali itu tahun 80 itu Gunung Galunggung jeblok itu. Saya masih ingat itu. Kenapa? Ono berita ning televisi terus betulan kita keluar rumah ki ono awu-awu ada abu pagi hari. Itu Gunung Galunggung jeblok tahun 82 yang sampai hilang sepertiganya itu loh, Mas. Krowak itu. Ini gunung siji loh itu. Bayangkan misalkan Gunung Merapi Krowak terus piye, Mas? Krowakane dipindah nang ndi ya, ora ning ngene aja apa ngene. Itu gunung siji, bayangkan kalau gunung sak Jawa itu obah kabeh. Wis, usah bahas ya, Mas. Begitu. Cakap nggih untuk pertemuan kali ini. Walhamdulillahirabbil alamin, sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.